Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Febrianto dari kelas 2D TMPP dengan NIM 1941230073 dari Prodi D4 Teknik Mesin Produksi dan Perawatan. Di sini saya akan membuat video simulasi praktikum teknik tenaga listrik dengan menggunakan virtual laboratory dari website PET Simulation. Pertama-tama kalian buka terlebih dahulu petcolorado.edu di Google, lalu kalian pilih materi yang akan kalian simulasikan. Di sini pertama-tama saya akan melakukan simulasi dengan materi hukum Ohm. Dapat kita lihat di sini ada V sama dengan I dikalikan dengan R, di mana V adalah tegangan dengan satuannya yaitu adalah volt, sedangkan resistansi atau hambatan dengan satuannya yaitu adalah ohm, sedangkan I adalah kuat arus listrik dengan satuan ampere pada satuan internasional, tapi di sini menggunakan satuan miliampere. Pada hukum Ohm itu sendiri dijelaskan bahwa I itu berbanding lurus dengan V, atau kuat arus listrik itu berbanding lurus nilainya dengan tegangan. Dapat kita simulasikan di sini. Apabila tegangan atau V-nya kita naikkan atau kita perbesar nilainya, maka nilai dari kuat arus listrik itu juga akan ikut membesar. Apabila nilai tegangan atau V-nya kita perkecil, maka nilai dari kuat arus listriknya itu juga akan ikut mengecil. Nah, pada hukum Ohm juga dijelaskan bahwa nilai kuat arus listrik itu berbanding terbalik dengan nilai resistansi atau hambatannya. Dapat kita simulasikan di sini bahwa apabila nilai resistansi atau hambatannya kita perbesar, maka nilai dari kuat arus listriknya itu akan mengecil. Sedangkan apabila kita perkecil, maka nilai dari kuat arus listriknya itu akan membesar. Nah, kita ambil contoh. Apabila nilai tegangannya sebesar 5,5 volt dengan resistansi sebesar 465 ohm, maka kita mendapatkan nilai kuat arus listriknya ya adalah 11,8 miliampere. Apabila kita ubah ke dalam satuan ampere, maka sebesar 0,118 ampere. Apabila nilai tegangannya sebesar 3,8 volt dengan resistansi konstan, maka kita dapatkan nilai kuat arus listriknya yaitu sebesar 8,2 miliampere. Nah, kita ambil contoh pada resistansi. Apabila nilai resistansinya sebesar 641 ohm dengan nilai tegangannya sebesar 4,5 volt, maka kita dapatkan nilai kuat arusnya yaitu sebesar 7 miliampere. Apabila nilai resistansinya kita turunkan sebesar 417 ohm dengan nilai tegangannya yang konstan, maka kita dapatkan kuat arus listrik sebesar 10,8 miliampere. Dapat kita simpulkan pada materi hukum Ohm kali ini bahwa I itu berbanding lurus dengan V, atau kuat arus listrik itu berbanding lurus dengan tegangannya. Sedangkan kuat arus listrik itu akan berbanding terbalik dengan nilai hambatannya. Semakin besar nilai hambatannya, maka semakin kecil nilai kuat arus listriknya. Baik, kemudian kita akan lanjut ke materi yang kedua, yaitu mengenai simulasi gaya Coulomb. Pertama-tama kalian buka terlebih dahulu website pet.colorado.edu, lalu kalian pilih materi mengenai gaya Coulomb. Lalu ini adalah tampilan awal dari simulasi gaya Coulomb. Di sini saya akan memakai skala makro. Lalu ini adalah tampilan awal dari simulasinya. Dapat kita lihat di sini itu ada gaya pada muatan pertama terhadap muatan kedua, dan ini adalah gaya pada muatan kedua terhadap muatan yang pertama. Lalu di sini itu ada besaran muatan pertama, di mana besarnya itu dapat kita atur sesuai yang kita inginkan. Dan maksimal dari pengaturannya itu yaitu sebesar 10 mikrocoulomb, dan yang paling kecil itu adalah min 10 mikrocoulomb. Lalu di sini ada besaran muatan kedua, lalu di sini ada force value,
di mana force value ini menunjukkan besarnya gaya pada muatan. Apabila kita tidak mengkliknya, maka besar gaya pada muatannya ini tidak akan muncul. Di sini saya akan mengkliknya. Lalu di sini ada scientific notation atau notasi ilmiah, di mana notasi ilmiah ini digunakan untuk cara penulisan nomor yang mengakomodasi nilai-nilai yang terlalu besar atau kecil untuk dengan mudah ditulis dalam notasi desimal standar. Dapat kita lihat perbedaannya apabila kita tidak mencentang dan mencentangnya. Jika tidak dicentang, maka standar desimalnya itu tidak akan berubah. Apabila saya mencentangnya, maka di sini akan berubah menjadi standar desimal. Kemudian di sini ada skalanya itu sebesar 1 cm. Skala pada penggaris ini setiap titiknya itu sebesar 1 cm. Lalu saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai gaya Coulomb. Gaya Coulomb adalah gaya tarik menarik atau gaya tolak menolak antar dua muatan listrik. Apabila dua muatan yang sejenis, maka muatan tersebut akan tolak menolak, dan apabila dua muatan tersebut tidak sejenis, maka muatan tersebut itu akan tarik menarik. Di sini gaya Coulomb itu dipengaruhi oleh beberapa parameter, yaitu parameter yang pertama itu tergantung pada besar masing-masing muatan, yaitu Q1 dan Q2. Lalu parameter yang berikutnya itu kuadrat jarak antara dua muatan, yaitu R kuadrat. Kemudian saya akan menjelaskan apa sih bunyi dari hukum gaya Coulomb. Adapun bunyi dari hukum gaya Coulomb yaitu besar gaya tolak menolak atau tarik menarik antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan besar masing-masing muatan listrik dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda bermuatan. Lalu saya akan menjelaskan apa rumus dari gaya Coulomb. Adapun rumus pada gaya Coulomb yaitu adalah F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat, di mana F adalah gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik dalam satuan Newton. Kemudian Q1 adalah besar muatan yang pertama dalam satuan Coulomb. Kemudian Q2 adalah besar muatan yang kedua pada satuan Coulomb. Kemudian R adalah jarak antar muatan dengan satuannya yaitu meter. Kemudian K adalah konstanta pembanding, yaitu besarnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C kuadrat. Kemudian kita simulasikan pada gaya Coulomb. Di sini yang pertama kita atur muatan pada Q1. Di sini saya akan mengatur muatan pada Q1 yaitu sebesar 3 mikrocoulomb, di mana muatan pada Q1 ini kita ubah menjadi 3 mikrocoulomb. Lalu muatan yang kedua kita atur yaitu sebesar 7 mikrocoulomb. Lalu jarak antar muatan itu sebesar 4 cm. Nah, dapat kita lihat bahwa hasil dari gaya Coulombnya yaitu sebesar 1,18 kali 10 pangkat 2 Newton. Di sini saya sudah menulis atau mengecek apakah sudah benar dengan simulasi yang ada pada gaya Coulomb. Diketahui bahwa tadi Q1 nya itu sebesar 3 mikrocoulomb. Kita ubah satuannya itu menjadi coulomb, yaitu sebesar 3 kali 10 pangkat min 6 coulomb. Kemudian Q2 kita ubah tadi 7 mikrocoulomb menjadi 7 kali 10 pangkat min 6 coulomb. Kemudian dari R atau jaraknya itu R4 cm kita ubah menjadi satuannya itu meter, yaitu 4 kali 10 pangkat min 2. Kemudian konstantanya itu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C kuadrat. Kemudian yang ditanya itu adalah gaya Coulomb. Lalu kita jawab, kita masukkan K nya itu 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q1 nya itu 3 kali 10 pangkat min 6 dan Q2 nya itu 7 kali 10 pangkat min 6 dibagi R kuadrat yaitu 4 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Lalu saya temukan hasilnya itu 1,18 kali 10 pangkat 2. Dapat kita sesuaikan di sini bahwa nilai yang saya cari itu tadi nilainya sama dengan yang ada pada simulasi gaya Coulomb. Nah, tadi kan itu kan
muatannya itu kan muatan positif dengan muatan positif, jadi gayanya itu akan tolak menolak. Nah, saya di sini akan mencoba simulasi pada muatan yang positif dengan muatan yang negatif, atau muatannya itu tidak sejenis. Jadi kita ubah atau kita atur muatan yang pertama itu kita ubah menjadi -4 mikrokulom. Lalu di sini saya akan mengaturnya muatan yang kedua itu sebesar 6 mikrokulom. Lalu saya ubah jaraknya itu sebesar 5 cm. Kemudian kita lihat di sini bahwa gaya kulomnya itu sebesar 8,63 kali 10 pangkat 1 Newton. Lalu kita cek. Di sini kita ketahui itu Q1-nya itu sebesar -4 mikrokulom. Kita ubah satuannya itu menjadi kulom sebesar 4 kali 10 pangkat -6 kulom. Kemudian Q2-nya kita ubah menjadi 6 kali 10 pangkat -6 kulom. Kemudian R-nya itu jaraknya itu 5 cm, kita ubah menjadi meter, yaitu 5 kali 10 pangkat -2 meter. Kemudian K-nya itu kita ketahui bahwa 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C kuadrat. Yang ditanya adalah gaya kulom. Kita jawab, kita masukkan ke rumus. K-nya 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q1 4 kali 10 pangkat -6 dikali Q2-nya itu 6 dikali 6 kali 10 pangkat -6 dibagi R kuadrat, yaitu 5 kali 10 pangkat -2 kuadrat. Lalu saya temukan hasilnya itu 8,63 kali 10 pangkat 1 Newton. Lalu kita cek pada simulasi. Nah, di sini hitungan tadi itu sesuai dengan simulasi pada gaya kulom. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pada materi gaya kulom ini, gaya kulom itu adalah gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik antar muatan sejenis ataupun tidak sejenis. Jika muatannya sejenis, maka gayanya itu akan tolak menolak. Apabila gayanya tidak sejenis, maka gayanya akan tarik menarik. Baik, yang selanjutnya kita akan lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu mengenai medan listrik. Pertama-tama kalian buka terlebih dahulu website Bed Simulation-nya, lalu kalian pilih simulasi mengenai kuat medan listrik. Di sini dapat kita lihat bahwa di sini terdapat beberapa settingan, yaitu yang pertama itu electric field, atau ini adalah kuat medan listrik, dan direction only ini adalah arahnya. Kemudian voltage ini adalah voltase, dan kemudian ini ada value atau nilai, dan ini ada grid untuk membantu kita dalam melakukan pengukuran pada muatan. Kemudian di sini ada ekuipotensial yang berfungsi untuk mengukur besar tegangan pada suatu muatan dengan jarak tertentu. Kemudian ini ada meteran untuk mengukur jaraknya. Kemudian di sini ada muatan positif dan muatan negatif, dan di sini ada sensor yang berfungsi untuk mengukur besar kuat medan listrik pada suatu muatan. Kemudian di sini ada besaran atau seperti skala, di sini menunjukkan bahwa dua kotak ini atau dua kotak pada grid ini menunjukkan ukuran sebesar 1 meter. Kemudian saya akan menjelaskan apa itu kuat medan listrik. Di dalam kehidupan, semua benda itu pasti memiliki muatan listrik, di mana muatan listrik itu ada muatan positif dan muatan negatif, di mana apabila muatan positif bertemu dengan muatan negatif, maka gayanya itu akan tarik menarik. Apabila muatan positif bertemu dengan muatan positif atau muatan negatif bertemu dengan muatan negatif, maka gaya listriknya itu akan tolak menolak. Di sini saya akan menjelaskan apa sih medan listrik itu. Medan listrik merupakan efek yang ditambahkan oleh adanya muatan listrik atau elektron, ion atau proton pada ruangan yang ada di sekitarnya. Kemudian medan listrik itu termasuk dalam medan vektor. Arah medan listrik itu dinyatakan sama dengan arah gaya yang dialami benda muatan. Nah, saya akan mencoba mensimulasikannya itu seperti ini. Pertama-tama saya akan meletakkan muatan positif di sini, lalu muatan negatif di sini. Nah, dapat kita lihat apabila kita tidak menyentangnya, maka muatan atau arah gaya listriknya itu tidak akan terlihat di sini jika kita tidak menyentang electric field. Saya akan menyentang electric field untuk menunjukkan arah dari gaya listriknya itu mengarah kemana. Nah, di sini
saya sudah meletakkan dua buah muatan, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Dapat kita lihat bahwa pada muatan positif ini arah gaya listriknya itu mengarah keluar atau mengarah keluar dari muatan, sedangkan pada muatan yang negatif ini dapat kita lihat bahwa arah gaya listriknya itu mengarah ke dalam atau menuju ke muatan tersebut. Nah, kita akan melihat apabila kita meletakkan sensor ini berapa sih kuat medan listriknya. Kemudian saya akan meletakkan dua sensor di sini, yaitu di dekat muatan positif dan di dekat muatan negatif. Dapat kita lihat bahwa besar kuat medan listriknya pada muatan positif yaitu sebesar 6,96 volt per meter, dan kita lihat bahwa arah dari sensornya itu menuju keluar. Ini membuktikan bahwa muatan ini adalah muatan positif. Mari kita ukur berapa sih jarak dari muatan menuju ke sensor. Dapat kita lihat bahwa jarak dari muatan menuju ke sensor yaitu sebesar 123,4 dengan kuat medan listriknya yaitu sebesar 6,96 volt per meter. Kemudian kita ukur yang kedua, yaitu muatan negatif dengan sensor. Nah, dari peletakan sensor tadi didapatkan bahwa kuat medan listriknya yaitu sebesar 4,36 volt per meter dengan jaraknya yaitu sebesar 139,9 cm. Nah, ini apabila muatannya itu tidak sejenis, maka gayanya itu kan tarik menarik, dan arah gaya listriknya itu kalau muatan positif itu akan mengarah keluar, dan kalau negatif itu akan mengarah ke dalam. Nah, apa yang terjadi apabila muatannya itu sejenis? Saya akan mencoba mensimulasikannya apabila muatannya itu sejenis. Nah, ini adalah muatan atau dua muatan yang bermuatan positif, di mana muatannya ini adalah muatan yang sejenis. Di sini dapat kita lihat bahwa arah gaya listrik apabila positif kan menuju keluar. Apabila dua muatannya itu positif saling bertemu atau muatannya itu sejenis, maka arah gaya listriknya itu tidak akan pernah bertemu atau saling bersinggungan seperti ini. Kemudian di sini saya akan mencoba menggunakan ekuipotensial, di mana ekuipotensial ini berfungsi untuk mengukur berapa tegangan atau beda potensial pada suatu muatan dengan jarak tertentu. Cara penggunanya itu seperti ini. Pertama-tama kalian klik icon pensil di sini. Nah, di sini akan muncul sebuah lingkaran. Di sini lingkaran ini menandakan bahwa besar potensial atau energi potensial pada jarak seperti dengan jarak tertentu menunjukkan bahwa besarnya itu 4,478 volt. Nah, cara mengukur jaraknya itu kita dapat menggunakan meteran di sini. Lalu kita ukur jaraknya itu sebesar 129,8 cm. Dengan jarak sebesar 129,8 cm didapatkan ekuipotensialnya itu sebesar 4,478 volt. Kemudian apabila kita ingin menghapus kembali lingkaran ini, dapat kita tekan icon penghapus di sini, lalu kita pindah ke muatan yang negatif. Caranya sama seperti tadi. Pertama-tama kalian klik icon pensil di sini. Nah, di sini akan terlihat bahwa ada sebuah lingkaran, di mana lingkaran ini menunjukkan besar ekuipotensialnya yaitu sebesar min 5,358 volt. Dengan jaraknya kita ukur menggunakan meteran. Dapat kita lihat di sini bahwa jaraknya itu sebesar 126,1 cm. Dengan jarak sebesar 126,1 cm didapatkan ekuipotensial sebesar min 5,358 volt. Dapat saya simpulkan bahwa pada medan listrik ini terdapat dua muatan, yaitu muatan positif dan negatif. Apabila muatannya itu sejenis, maka gaya listriknya itu akan tolak menolak. Sedangkan apabila
muatannya itu tidak sejenis, maka gaya listriknya itu akan tarik menarik, dan arah gaya listrik itu tergantung pada muatannya. Jika muatannya positif, maka arah gaya listriknya itu akan menuju keluar, dan apabila muatannya itu negatif, maka arah gaya listriknya itu akan menuju ke dalam. Selanjutnya kita akan pindah ke materi yang berikutnya, yaitu materi mengenai kapasitansi. Pertama-tama kalian buka terlebih dahulu website page simulation-nya, lalu kalian pilih materi mengenai kapasitansi. Di sini saya telah buka page simulation. Ini adalah tampilan awal dari simulasi mengenai materi kapasitansi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit penjelasan mengenai kapasitansi. Apa sih itu kapasitansi? Kapasitansi atau kapasitans adalah ukuran jumlah muatan listrik yang disimpan atau dipisahkan untuk sebuah potensial listrik yang telah ditentukan. Bentuk paling umum dari piranti penyimpanan muatan listrik adalah sebuah kapasitor. Kapasitor sendiri adalah sebuah komponen elektronik pasif yang menyimpan energi dalam bentuk medan elektrostatik atau listrik statis. Oleh karena itu, kapasitor banyak digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Nah, kapasitansi itu berbanding lurus dengan luas permukaan plat konduktor dan berbanding terbalik dengan jarak antar plat. Kapasitansi antara dua keping sejajar dinyatakan dalam persamaan yaitu C sama dengan Q per V, di mana C adalah nilai kapasitansi dalam satuan farad dan V adalah besar tegangan dalam satuan volt, dan Q adalah muatan listrik dalam satuan coulomb. Di sini dapat kita lihat bahwa ada satu buah baterai dengan tegangannya, di mana kita dapat ubah-ubah besar tegangan atau beda potensial pada baterai ini. Dengan tegangan paling besarnya itu adalah 1,5 volt dan tegangan paling kecilnya itu min 1,5 volt. Lalu di sini ada plate charge, bar graph, dan electric field dan current direction. Dimana plate charge ini apabila kalian tidak mencentangnya, tidak akan muncul muatan listrik yang ada pada plat konduktor ini. Apabila kalian mencentangnya, maka akan muncul muatan listrik yang ada pada plat konduktor ini. Kemudian di sini ada bar graph atau bar grafik. Di sini apabila kalian tidak mencentangnya, maka di sini tidak akan ada bar kapasitansi atau jumlah kapasitansi, tidak akan ada top plate charge, dan tidak akan ada storage energi jika tidak kalian centang. Di sini saya akan mencentangnya. Kemudian ada electric field atau arah medan listriknya. Kemudian ada current direction atau arah arus listriknya. Di sini ada voltmeter berfungsi untuk mengukur tegangan atau voltase pada kapasitor. Kemudian saya akan melakukan simulasi. Yang pertama, kita atur terlebih dahulu besar tegangan pada baterai ini. Terserah kalian jika kalian ingin mengatur seberapa besar tegangan pada baterai ini. Jadi di sini saya akan memakai tegangan sebesar 1,5 volt. Lalu kemudian kita lihat di sini arah arus listriknya, dan kemudian kita lihat di sini kita atur berapa besar jaraknya. Di sini saya akan memakai jarak antar plat konduktornya itu sebesar 2 mm, dan plat areanya saya perbesar menjadi 400 mm persegi. Nah, dapat kita lihat bahwa jumlah muatan yang tersimpan pada kapasitor itu semakin banyak apabila jaraknya itu semakin dekat dan area dari platnya itu semakin luas. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa kapasitansi itu berbanding lurus dengan luas permukaan plat konduktor. Jadi semakin besar dari area dari platnya itu, maka muatan listrik yang tersimpan pada kapasitor itu juga semakin banyak. Nah, ini apabila plat areanya besar ya. Apabila kita perkecil, nah ini muatannya itu akan menjadi sedikit karena muatan yang ditampung pada kapasitor itu jadi semakin berkurang karena luas area dari platnya itu juga
semakin mengecil, jadi muatan listrik yang ditampung pada kapasitor itu juga semakin sedikit. Nah, kita coba apabila areanya kita 400 mm persegi tetapi jaraknya kita ubah menjadi 10 mm. Nah, dapat kita lihat perbedaan yang sangat jauh signifikan di sini. Pada awalnya kita memakai luas platnya itu sebesar 400 mm dan jarak antar plat konduktornya itu sebesar 2 mm, tetapi apabila kita perbesar jarak antar plat konduktornya, maka muatannya itu akan menjadi sedikit. Seperti yang saya jelaskan tadi itu, apabila jaraknya itu kapasitansi itu berbanding terbalik dengan jarak antar plat konduktor. Jadi semakin jauh jarak antar plat konduktornya, maka muatan listrik yang tersimpan pada kapasitor itu semakin sedikit. Nah, mari kita lakukan uji coba. Yang pertama, di sini saya akan memakai tegangan sebesar min 1,5 volt dengan plat areanya itu sebesar 400 mm persegi dan jaraknya itu 2 mm. Nah, dapat kita lihat di sini arah medan listriknya itu berubah. Yang tadi awalnya arah medan listriknya itu ke bawah, kita lihat di sini ke bawah. Apabila tegangan atau beda potensialnya kita buat menjadi min 1,5, maka arah medan listriknya itu ke atas. Jadi yang tadi awalnya positif, muatan listrik positifnya itu ada di plat bagian atas, maka apabila tegangannya kita ubah menjadi min 1,5 volt, maka muatan listrik positifnya itu akan pindah ke plat bagian bawah. Nah, kita coba ukur berapa sih voltase atau volt atau tegangan pada kapasitornya apabila jarak antar plat konduktornya itu 10 mm dan luas areanya itu 400 mm persegi. Nah, jadi hati-hati kalian jika menggunakan voltmeter, kadang terbalik, tetapi itu sebenarnya sama sih, hasilnya sama, tapi cuman hasilnya itu tadi min. Nah, dapat kita lihat bahwa besar tegangan pada kapasitornya itu sebesar 1,5 volt, jadi sama dengan besar tegangan yang ada pada baterai. Nah, di sini kan ada kapasitansi, top plate charge, dan store energy. Di sini saya akan menjelaskan semuanya. Kita letakkan kembali voltmeternya. Nah, di sini ada kapasitansi, top plate charge, dan store energy. Kapasitansi itu adalah jumlah kapasitansi yang ada pada kapasitor. Jadi apabila plat konduktornya itu berjarak 10 mm dan luas areanya itu 400 mm persegi dengan beda potensinya 1,5 volt, maka kapasitansinya itu sebesar 0,35 picofarad. Sedangkan top plate charge ini adalah muatan yang tersimpan, besar muatan yang tersimpan pada plat yang ada di atas. Jadi besarnya itu sebesar 0,53 picocoulomb. Jika diubah menjadi coulomb sebesar 10 × 10⁻²⁰. Sedangkan store energinya ini 0,4 picojoule. Jika diubah menjadi joule itu sebesar 10 × 10⁻² joule. Nah, coba kita putuskan aliran elektron yang ada pada baterai, lalu kita ukur tegangannya. Nah, ini kan tegangannya tetap 1,5 volt karena kapasitor tadi kan pengertiannya itu kan berfungsi untuk menyimpan muatan listrik. Nah, jadi di sini tegangannya itu masih tetap 1,5 volt. Kemudian kita akan pindah ke simulasi yang light bulb. Di sini sama saja. Di sini ada plate charge. Di sini ada plate charge. Di sini ada bar graphs. Di sini ada electric field, current direction juga, ada voltmeter. Nah, di sini juga ada baterai. Di sini ini dapat kabelnya, kita dapat
Double kapasitornya dapat kita putuskan, lalu kita hubungkan dengan lampu. Nah, di sini mari kita lakukan uji coba atau simulasi. Apabila tegangannya saya naikkan sebesar 1,5 volt, lalu jarak antar platnya itu sebesar 2 mm, dan luas dari plat konduktornya itu sebesar 400 mm persegi. Lalu kita centang di sini top plate charge-nya dan store energinya. Lalu kita putuskan kapasitornya, lalu kita hubungkan kapasitor ini pada lampu. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa lampunya itu awalnya nyalanya itu terang sekali, tapi lama kelamaan lampu ini akan meredup dan mati. Karena ketika saklar dalam keadaan terbuka, maka saat saklar terbuka, maka kapasitor itu tidak menerima elektron dari baterai, tetapi sudah menyimpan elektron yang tadi saat dihubungkan pada baterai. Tetapi saat sudah diputuskan saklarnya, maka kapasitor ini sudah tidak menerima elektron lagi dari baterai, kemudian dihubungkan pada lampu. Nah, tadi muatan yang tersimpan pada kapasitor itu jika dihubungkan ke lampu, maka muatan listrik ini akan mengalir ke lampu dan dapat menghidupkan lampu menjadi terang benderang, tapi lama kelamaan akan redup atau mati karena muatan listriknya sudah terpakai semuanya pada lampu. Dapat kita lihat awalnya itu energi yang tersimpan itu sangat besar sekali, tapi lama kelamaan akan menjadi kecil dan mati atau redup lampunya. Nah, dapat kita simpulkan bahwa pada materi kapasitansi ini, kapasitansi itu berbanding lurus dengan luas permukaan plat konduktor, tetapi kapasitansi itu berbanding terbalik dengan jarak antar platnya. Baik, kemudian kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu mengenai resistansi konduktor. Pertama-tama kalian buka website petcolorado.edu, lalu kalian pilih materi mengenai resistansi konduktor. Baik, beginilah tampilan awal dari simulasi resistansi konduktor, di mana di sini terdapat R sama dengan Rho dikalikan L dibagi dengan A, di mana R adalah hambatan kawat pengantar dengan satuannya yaitu ohm, dan Rho adalah hambatan jenis kawat pengantar dengan satuannya yaitu ohm meter, di mana Rho ini juga dapat disebut dengan resistivity, sedangkan L adalah panjang sebuah kawat pengantar dengan satuannya yaitu M, dan A adalah luas penampang lintang pengantar, di mana satunya itu ya meter persegi. Dapat kita lihat di sini itu ada 3 pilihan yang dapat kita setting dan kita ubah ukurannya. Pertama yaitu di sini ada massa jenis atau resisitivitas, dan L panjang, dan A adalah luas penampang. Apabila kita naikkan resisitivitasnya, nah dapat kita lihat di sini hambatan kawat pengantarnya itu nilainya itu juga akan naik. Sekali lagi kita perhatikan. Nah, apabila resisitivitas atau hambatan jenis kawat pengantarnya kita perbesar nilainya atau kita naikkan nilainya, maka hambatan kawat pengantarnya itu juga akan naik nilainya. Nah, dapat disimpulkan bahwa resisitivitas atau hambatan jenis kawat ini berbanding lurus dengan hambatan kawat pengantar. Nah, selanjutnya kita akan simulasikan pada L atau panjang kawat pengantar. Apabila kita naikkan, maka hambatannya itu juga akan ikut naik. Nah, dapat kita lihat apabila L atau panjangnya kita naikkan, maka hambatannya itu juga akan ikut naik nilainya. Apabila kita turunkan, maka hambatannya itu juga akan turun nilainya, sama dengan tadi resisitivitas. Apabila kita naikkan hambatannya, maka nilainya itu hambatannya itu juga akan ikut naik. Apabila kita turunkan resisitivitasnya, maka nilai R atau hambatan kawat pengantarnya itu juga akan turun nilainya. Berarti dapat disimpulkan bahwa resisitivitas dan L atau panjang kawat pengantar itu sebanding nilainya dengan hambatan kawat pengantar.
Bagaimana dengan A atau luas penampang lintang pengantarnya apabila kita naikkan nilainya? Nah, apabila luas penampangnya kita naikkan, maka hambatan kawat pengantarnya itu nilainya itu akan semakin turun. Dapat kita lihat sekali lagi. Nah, apabila luas penampangnya itu semakin besar nilainya, maka hambatan kawat atau R-nya ini nilainya itu akan semakin kecil. Apabila luas penampangnya kita kecilkan, maka R atau hambatan kawat pengantarnya itu nilainya itu akan semakin besar. Jadi luas penampang ini akan berbanding terbalik dengan hambatan kawat pengantar atau R-nya. Jadi R atau hambatan kawat pengantar itu ada 3 komponen atau 3 parameter yang mempengaruhinya. Yang pertama itu ada ada hambatan jenis kawat pengantar, lalu panjang kawat pengantar, serta luas penampang lintang pengantar. Jadi apabila resistivitas dan L-nya itu nilainya itu sebanding dengan hambatan kawat pengantar, sedangkan luas penampang itu nilainya itu berbanding terbalik dengan hambatan kawat pengantar. Baik, selanjutnya kita akan pindah ke materi yang berikutnya, yaitu materi mengenai rangkaian listrik. Pertama-tama kalian buka website pet.colorado.edu, lalu kalian pilih materi atau simulasi mengenai rangkaian listrik. Di sini saya akan sedikit menjelaskan apa sih rangkaian listrik itu. Rangkaian listrik adalah susunan alat-alat listrik yang dihubungkan dengan sumber listrik sehingga menghasilkan arus listrik. Dan arus listrik itu rangkaian listrik itu dibagi menjadi 3, yaitu rangkaian listrik seri, rangkaian listrik paralel, dan rangkaian listrik gabungan, yaitu antara rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Apa sih rangkaian seri itu? Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang disusun secara berderet atau seri. Nah, di sini saya akan memulai dengan rangkaian seri. Pertama-tama saya akan membuat rangkaian seri terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan ampermeter untuk mengukur kuat arus yang ada pada rangkaian seri. Kemudian saya akan menggunakan 3 hambatan komponen, yaitu 3 lampu, di mana masing-masing lampu mempunyai hambatan yang berbeda-beda. Nah, dapat kita lihat di sini arus listrik sudah mulai mengalir pada setiap lampu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tampilkan arus. Di sini apabila kalian tidak mencentangnya, maka arus listrik yang mengalir pada rangkaian itu tidak akan terlihat. Di sini saya akan mencentangnya, jadi rangkaian arus listrik pada rangkaian ini menjadi terlihat. Nah, di sini kan ada elektron dan konvensional. Arah arus elektron ini perbedaannya itu adalah kalau arus elektron itu mengalir dari kutub negatif menuju ke kutub positif, sedangkan konvensional itu mengalir dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Di sini saya akan memakai yang konvensional. Lalu di sini ada label. Lalu di sini ada nilai. Nah, nilai ini berfungsi untuk memunculkan besaran yang ada pada rangkaian ini. Nah, seperti yang saya bilang tadi, setiap hambatan atau setiap komponen lampu ini saya akan buat berbeda-beda. Yang pertama yaitu 15 ohm. Kemudian yang kedua yaitu 20 ohm. Kemudian yang ketiga adalah 25 ohm. Jadi setiap
komponen hambatan yang ada pada rangkaian seri ini hambatannya itu berbeda-beda, sehingga diketahui kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian seri ini adalah sebesar 0,15 ampere. Nah, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri rangkaian seri. Yang pertama itu, rangkaian seri itu disusun secara berurutan atau berderet. Kemudian arus listrik mengalir tanpa melalui cabang, jadi arus listriknya itu mengalir tanpa ada percabangan. Kemudian yang ketiga, arus listrik yang mengalir di berbagai titik dalam rangkaian besarnya itu sama. Kemudian yang keempat itu, tegangan listrik di setiap hambatan nilainya berbeda-beda. Jadi dapat kita lihat bahwa di rangkaian seri itu yang sama itu adalah kuat arusnya. Jadi I1 sama dengan I1 sama dengan I2 dan sama dengan I3. Nah, sedangkan tegangannya itu berbeda-beda, dapat kita ukur menggunakan voltmeter di sini. Nah, dapat kita lihat bahwa tegangan pada hambatan sebesar 25 ohm itu tegangannya atau beda potensialnya itu sebesar 3,75. Kemudian kita pindah ke hambatan yang kedua dengan besar hambatan yaitu 20 ohm, dapat kita lihat bahwa besar tegangannya itu sebesar 3 volt. Lalu untuk hambatan yang ketiga sebesar 15 ohm, dapat kita lihat bahwa besar tegangannya yaitu sebesar 2,25 volt. Jadi total tegangan itu sama dengan 9 volt, karena tadi jika kita jumlahkan itu 3,75 ditambah 3 berarti 6,75 ditambah yang di sini itu 2,25. Jadi total tegangan atau beda potensial pada rangkaian seri kali ini adalah 9 volt. Jadi tegangannya itu sama dengan yang ada di baterai. Nah, di sini ada pilihan advance. Di sini ada hambatan dalam kabel dan hambatan pada baterai. Dapat kita lihat di sini hambatan pada baterai itu sedikit, padahal pada baterai yang asli atau pada baterai yang aslinya itu hambatan pada baterai itu pasti ada dan tidak akan nol, pasti ada hambatan baterai. Sedangkan di sini ada hambatan dalam kabel, di sini sedikit. Nah, kita lihat apa yang akan terjadi apabila kita ubah settingan pada hambatan dalam kabel dan hambatan baterai. Nah, apabila kita perbesar hambatan dalam kabelnya, maka arus di sini akan semakin mengecil. Apabila kita perbesar hambatan pada baterainya sebesar 5 ohm, maka arus listrik yang mengalir pada rangkaian tersebut akan semakin mengecil. Seperti pada hukum Ohm bahwa kuat arus itu berbanding terbalik terhadap hambatan. Jadi semakin besar hambatannya, maka kuat arus yang mengalir itu semakin kecil. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai kekurangan dan keuntungan menggunakan rangkaian seri. Pertama, saya akan menjelaskan keuntungan atau kelebihan menggunakan rangkaian seri. Yang pertama yaitu dari sisi penerapan. Kalau rangkaian seri itu kuat arus listrik yang mengalir pada tiap bagian itu besarnya sama, serta cara pembuatan pada rangkaian seri itu sangat mudah dan sangat simpel karena bentuknya sangat sederhana, hanya dijajar atau dideretkan seperti ini. Terus yang ketiga itu, rangkaian seri ini tidak membutuhkan terlalu banyak komponen karena pemasangannya cuma dijajar seperti ini atau dibuat sejajar. Jadi tidak memerlukan banyak komponen sehingga menghemat pengeluaran. Terus yang keempat yaitu keuntungannya, yaitu rangkaian seri membutuhkan kabel yang lebih sedikit sehingga harganya itu lebih murah jika kita membuat rangkaian seri. Nah, kerugian atau kekurangan pada rangkaian seri yaitu yang pertama, rangkaian seri jika salah satu kabel atau alat listriknya kita putus, maka
semua komponen atau semua hambatan yang ada pada rangkaian itu akan mati. Contohnya, jika saya memutus kabel yang di sini, maka arus listrik pada rangkaian seri ini tidak akan mengalir kembali. Jadi hambatan pada lampu itu akan mati. Jadi lampunya ini akan mati karena tidak ada arus yang mengalir pada lampu. Terus yang kedua kerugiannya yaitu rangkaian seri ini memerlukan daya listrik lebih banyak sehingga boros listrik. Akibatnya baterai itu cepat habis. Jadi rangkaian seri ini memerlukan daya listrik yang lebih banyak daripada rangkaian paralel. Terus yang ketiga, rangkaian seri yang digunakan pada lampu akan menghasilkan nyala lampu yang agak redup dan tidak stabil. Semakin banyak lampu, maka lampu akan semakin redup. Kemudian kita akan lanjut kepada rangkaian yang kedua, yaitu rangkaian paralel. Pertama-tama kita akan membuat rangkaiannya terlebih dahulu. Di sini saya akan lakukan proses penggambaran rangkaian paralel. Saya akan membuat rangkaian paralel ini menjadi 3 cabang, dimana pada setiap cabangnya itu akan mempunyai hambatan yang berbeda-beda. Nah, berikut adalah gambar dari rangkaian paralel. Di sini dapat kita lihat bahwa besar hambatannya itu masih sama. Pertama, saya akan mengubah hambatan pada lampu ini sebesar 25 ohm. Dan hambatan pada lampu kedua yaitu sebesar 20 ohm, dan lampu yang ketiga itu sebesar 10 ohm. Di sini didapatkan bahwa nilai arus totalnya itu sebesar 1,71 ampere, dan kuat arus pada hambatan yang pertama itu sebesar 0,36 ampere, dan kuat arus yang pada hambatan kedua itu 0,45 ampere, dan kuat arus pada hambatan yang ketiga itu sebesar 0,9 ampere. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa semua arus di sini itu berbeda-beda tergantung pada hambatan pada lampunya itu sendiri. Jadi semakin kecil hambatan pada lampu, maka semakin besar arus yang mengalir pada lampu tersebut. Seperti contoh pada lampu yang pertama ini hambatannya itu sebesar 25 ohm, dan pada lampu yang ketiga ini sebesar 10 ohm. Jadi dapat kita lihat bahwa semakin kecil hambatannya, maka arus yang mengalir pada rangkaian tersebut semakin besar. Kemudian kita akan mengukur besar tegangan pada hambatan yang pertama. Dapat kita lihat bahwa tegangan pada hambatan yang pertama itu sebesar 9 volt. Lalu kita mengukur tegangan pada hambatan yang kedua, dan tegangan pada hambatan kedua itu sebesar 9 volt.
Lalu kita akan mengukur pada hambatan yang ketiga, dan pada hambatan yang ketiga itu besar tegangannya itu sebesar 9 volt. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pada rangkaian paralel itu tegangan setiap komponen itu sama dan besarnya itu tidak berubah. Jadi pada hambatan yang pertama itu sebesar 9 volt, hambatan yang kedua itu sebesar 9 volt juga. Jadi dan hambatan yang ketiga itu sebesar 9 volt. Jadi total hambatannya itu sama dengan hambatan yang ada pada baterai. Nah, arus pada setiap hambatan ini tadi berbeda-beda. Jadi apabila hambatannya semakin kecil, maka arus yang mengalir akan semakin besar. Dapat kita lihat dengan cara melihat pada lampu yang semakin terang. Jadi lampu yang semakin terang itu di sini pada lampu yang ketiga, pada hambatan yang ketiga, di mana lampu dengan hambatan 10 ohm itu lampunya itu menyala dengan terang benderang karena arus yang mengalir pada lampu ini besar daripada arus yang mengalir pada lampu yang pertama dan lampu yang kedua. Terus kita masukkan rumus R sama dengan V per I untuk mencari hambatannya, di mana V nya itu sebesar 9 volt dan I nya itu sebesar 1,71 ampere. Jika dibagi 9 dibagi 1,71 ampere itu sebesar 5,26. Nah, hubungannya dengan rangkaian paralel itu adalah apabila kita mencari R yaitu 1 per Rp sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Jadi 1 per R1 yaitu 1 per 25 ditambah 1 per R2 yaitu 1 per 20 dan 1 per R3 yaitu 1 per 10. Jadi jika ditotal yaitu 0,19. Jadi 1 per R1 sama dengan 0,19. Jadi hubungannya yaitu tadi diketahui bahwa R nya itu sebesar 5,26. Jadi 1 per R total pada rangkaian paralel jadi 1 per Rp sama dengan 1 per 5,26. Jadi totalnya itu sebesar 0,9 ohm. Nah, saya akan menjelaskan keuntungan atau kerugian pada rangkaian paralel. Pertama, saya akan menjelaskan kelebihan atau keuntungan pada rangkaian paralel. Yang pertama, pada rangkaian paralel itu hambatannya kecil sehingga nyala lampu lebih terang. Terus yang kedua, masing-masing komponen dapat bekerja secara bebas tanpa dipengaruhi oleh komponen yang lain. Terus yang ketiga, rangkaian paralel bisa salah satu lampu atau alat listrik dilepas atau rusak, maka lampu atau alat listrik yang lain itu tidak akan ikut mati atau tetap menyala sesuai dengan fungsinya. Contohnya itu seperti ini, apabila saya memutus kabel yang ini, nah maka nyala lampu pada hambatan yang pertama ini tidak akan menyala karena arus tadi sudah saya potong atau kabel yang tadi sudah saya potong, jadi tidak ada arus yang mengalir pada hambatan yang pertama. Tetapi pada lampu yang kedua dan lampu yang ketiga itu tetap mengalir karena rangkaian ini adalah rangkaian paralel dan rangkaiannya itu dibuat bercabang-cabang. Jadi apabila satu hambatan itu diputus, tidak akan mempengaruhi hambatan yang lain. Kemudian saya akan menjelaskan kelemahan atau kekurangan pada rangkaian paralel. Yang pertama, kelemahannya yaitu biayanya itu lebih mahal daripada rangkaian seri. Jadi pada rangkaian paralel ini membutuhkan lebih banyak bahan untuk membuatnya. Terus yang kedua, kelemahan atau kerugian pada rangkaian paralel ini yang kedua itu adalah kurang efisien dalam mengantarkan arus listrik. Terus yang ketiga, pada rangkaian ini pembuatannya itu lebih rumit daripada rangkaian seri karena itu dibuatnya itu secara bercabang-cabang. Kemudian kita akan lanjut ke materi rangkaian gabungan. Di sini terdapat tampilkan arus yaitu elektron, konvensional, label dan nilai, sama seperti simulasi pada rangkaian listrik yang sebelumnya. Dan di sini saya akan melakukan proses penggambaran rangkaian gabungan. Pengertian rangkaian gabungan itu sendiri adalah rangkaian
yang terdiri dari dua rangkaian, yaitu rangkaian seri dan paralel digabung. Nah, di sini saya akan melakukan proses penggambaran rangkaian gabungan. Di sini saya akan memakai 3 buah hambatan atau tiga buah bola lampu. Di sini saya akan memakai ampermeter untuk mengukur besar kuat arus yang berada di rangkaian listrik ini. Di sini saya akan memakai 3 ampermeter karena di sini saya memakai 3 buah hambatan, yaitu 3 buah bola lampu. Jadi saya cuma memerlukan 3 buah ampermeter untuk mengukur besar kuat arus yang ada pada setiap hambatan. Di sini dapat kita lihat bahwa saya sudah membuat rangkaian gabungan itu terdiri dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Mari kita lakukan simulasi apa yang terjadi apabila saya menutup saklar yang pertama dan juga saya akan menutup saklar yang kedua. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa bola lampu yang hidup itu hanya bola lampu yang pertama dan bola lampu yang kedua, tetapi bola lampu yang ketiga di sini itu tidak hidup karena arus listrik yang mengalir pada bola lampu yang kedua ini tidak ada. Jadi menyebabkan bola lampu yang ketiga ini mati atau tidak hidup. Nah, apabila kita hidupkan atau kita tutup saklarnya, maka lampu ini akan hidup dan menyala. Dapat kita lihat di sini itu jumlah kuat arusnya itu sebesar 0,6 ampere. Di sini kuat arus sebesar 0,6 ampere itu akan melewati rangkaian yang pertama, yaitu rangkaian seri, kemudian melewati rangkaian yang kedua, yaitu rangkaian paralel, di mana pada rangkaian paralel seperti tadi yang saya jelaskan bahwa kuat arusnya itu akan terbagi pada setiap cabang. Jadi di sini terbagi menjadi 2. Jadi kuat arusnya itu menjadi 0,3 dan 0,3 karena pada rangkaian paralel setiap kuat arus yang memasuki percabangan itu akan dibagi besarnya. Kemudian kita akan melihat apabila saya menutup saklar yang pertama apa yang akan terjadi. Nah, dapat kita lihat bahwa apabila saya menutup saklar yang pertama itu arus listrik tidak akan dapat mengalir pada setiap rangkaian. Jadi menyebabkan setiap bola lampu yang ada pada setiap rangkaian itu akan mati karena tidak dialiri oleh arus listrik. Kemudian saya akan menutup saklar yang pertama dan saya akan membuka saklar yang ketiga. Dapat kita lihat bahwa saya akan membuka saklar yang kedua. Dapat kita lihat bahwa
pada bola lampu pertama dan bola ketiga yang hanya hidup, karena pada arus listrik pada rangkaian yang seri dan juga paralel yang dialiri arus listrik itu cuman hambatan yang pertama dan hambatan yang ketiga, sedangkan hambatan kedua ini tidak dialiri listrik karena saklarnya itu sudah terbuka. Kemudian saya akan melakukan proses pengukuran besar tegangan atau beda potensial. Pertama-tama saya akan mengukur besar tegangan atau beda potensial pada baterai. Dapat kita lihat bahwa besar tegangan atau beda potensial pada baterai itu sebesar 9 volt. Lalu kemudian saya akan mengukur beda tegangan atau beda potensial pada hambatan yang pertama, yaitu pada lampu yang pertama ini besar tegangannya itu sebesar 6 volt. Kemudian saya akan mengukur besar tegangan pada bola lampu yang kedua. Di sini besar tegangan pada bola lampu yang kedua itu sebesar 3 volt. Kemudian saya akan mengukur besar tegangan pada bola lampu yang ketiga. Di sini juga besar tegangannya itu sebesar 3 volt. Kenapa kok bisa 3 volt? Karena pada rangkaian paralel setiap besar tegangan yang melalui percabangan itu besarnya sama. Sedangkan pada seri itu besarnya itu akan tidak sama. Jadi rangkaian seri itu disebut dengan rangkaian pembagi tegangan. Nah, itu adalah sedikit penjelasan dari rangkaian gabungan. Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap arus yang mengalir pada suatu rangkaian itu tergantung rangkaian tersebut. Apabila pada rangkaian ini arus yang mengalir pada rangkaian atau hambatan yang pertama itu akan melewati rangkaian seri, jadi jumlah arusnya itu akan sama besar. Sedangkan apabila arus mengalir melewati rangkaian paralel, maka besar arusnya itu akan dibagi sesuai dengan percabangannya. Baik, kesimpulan terhadap simulasi video praktikum mengenai teknik tenaga listrik menggunakan PET simulation, menurut saya penggunaan simulasi virtual laboratory dari website PET simulation dapat dikatakan sangat efektif digunakan untuk membantu para pelajar baik mahasiswa ataupun siswa agar memudahkan dalam proses pembelajaran. Ditambah lagi pada saat COVID-19 seperti ini, di mana semua pembelajaran itu dilakukan jarak jauh atau secara daring. Jadi menurut saya sangat membantu dalam hal praktikum, dan juga ditambah menurut saya website PET simulation ini sangat membantu apabila setiap sekolah atau setiap kampus mempunyai kekurangan baik dalam hal praktikum, apabila dalam laboratoriumnya itu mempunyai kekurangan alat ataupun bahan, menurut saya dapat menggunakan PET simulation ini agar dapat membantu dalam proses pembelajaran. Dan saran saya, menurut saya ini PET simulation ini mungkin agak ditambah fitur-fitur yang lainnya agar dapat membantu dan memahami kepada para penggunanya agar menjadi lebih gampang pada saat penggunaan pada saat penggunaan simulasi PET simulationnya. Sekian video praktikum simulasi teknik tenaga listrik dari saya. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.